Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, mungkin 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mungkin kita merasakan panas, tidak ada turun hujan. Alhamdulillah, 2 hari 3 hari ini kita diguyur oleh hujan. Itu semua tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan yaitu tentang furudul wudu, wajib wudu atau kewajiban dalam mengambil air wudu. Yang tidak asing lagi bagi kita mungkin tentang rukun wudu. Dapat kita ketahui bersama, sebelum kita masuk ke dalam rukun wudu itu ada hadas. Hadas ada 2. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas kecil, hadas besar kita hilangkan dengan cara mandi junub dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jamil badani fardlillahi ta'ala. Sengaja aku mandi mengangkat hadas besar atas seluruh badanku fardu Allah ta'ala. Ini masih banyak di antara kita yang nikahnya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin lebih. Sampai hari ini mereka tidak tahu apa itu mandi wajib. Bagaimana kita mau ibadah, mau sholat sementara kita dalam keadaan hadas besar setiap hari? Kita sudah bisa selaku orang tua, bagaimana dengan anak kita? Kita memiliki anak perempuan, kita memiliki anak laki-laki. Umur balik itu berkisar lebih kurang 15 tahun. Kalau bagi anak yang perempuan, anak yang subur, mungkin umur 9 tahun mereka sudah halangan, sudah datang tanda balik bagi mereka. Mereka halangan, begitu selesai halangan mereka wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua hadas kecil, yaitu dengan cara menghilangkannya dengan berwudu. Namun kita mesti tahu apa itu rukun wudu. Memang di kalangan para ulama, bahkan imam mazhab pun mereka berbeda pendapat. Ada yang rukun wudunya 6, ada yang rukun wudunya 4, ada yang rukun wudunya 7. Memang berbeda-beda. Namun yang lumrah pada masyarakat kita yaitu menurut Imam Syafi'i, rukun wudunya ada 6. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang pertama rukun wudu yaitu niat. Memang di dalam ayat ini tidak ada niat, tetapi di dalil lain baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak asing lagi bagi kita. Innama a'malu binniyat, sesungguhnya beramal hendaklah dengan niat. Maka mesti kita setiap ibadah diawali dengan niat, baik itu sholat, baik itu wudu, baik itu puasa dan ibadah yang lainnya.
Kemudian yang kedua sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum. Yang kedua itu membasuh wajah, muka. Mana batas muka yang mesti kita basuh? Yaitu di atas batas tulang rambut, di bawah tulang dagu, di kiri kanan sampai anak kuping. Ini. Namun terkadang ada di antara kita yang berwudu membasuh muka asal-asalan. Mohon maaf, ibaratnya itu cuci muka kucing, cuma di depan hilang basuh, sini ada pipi, kiri kanan tak basah. Ini yang mesti kita ratakan air. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan ilal marafiq hingga siku, sampai siku. Kalau kurang dari siku berarti kita tidak menyindahkan melakukan kewajiban ayat ini. Kita mencuci tangan yaitu hingga siku, jangan sampai kurang di bawah siku. Bahkan juga ada di antara kita, tapi kebanyakan ini ibu-ibu, karena sekarang dunia sekarang baju makin sempit yang dipakai, sehingga ketika berwudu lengan baju ini tidak bisa sampai di atas siku lagi. Jadi ketika cuci tangan batas mana sampai? Kapan sholat kita nak sah? Wudunya tidak sah. Ini yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu wamsahu biru'usikum, basuh sebagian kepala rambut. Itu sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Memang ada sebagian ada dari depan langsung cuci di belakang, ada sebagian di depan ada. Itu tidak masalah. Memang banyak perbedaan pendapat. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh kaki. Kenapa telinga tidak masuk? Telinga adalah sunat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak apa-apa. Jadi seandainya terlampau telinga pun tidak masalah. Tetapi jangan sengaja dilampaukan ketika membasuh telinga atau kuping. Alangkah pelitnya kita selaku hamba Allah kalau telinga sampai tidak dicuci, dibasuh. Kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu kedua kaki hingga mata kaki. Mata kaki itu yang ada yang kayak kulit jengkol kiri kanan di atas tumit, itu mata kaki. Mesti kita basah sampai situ. Kemudian yang terakhir yaitu tertib yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Artinya berurutan. Karena ada sebagian kita apalagi mungkin kalau di masjid ngambil wudu sudah pakai keran. Kalau ngambil wudu pakai gayung, pakai timbo, terkadang ada sebagian kita kaki digabung, kedua langsung sekali jiram. Di mana letak tertibnya? Sedangkan tertib yang dahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Kanan dulu, ya kanan dulu baru kiri. Kalau kaki sudah digabung, sekali cuci pakai timbo, di mana letak tertibnya? Ini juga sering terjadi pada masyarakat kita pada umumnya. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian sunat wudu. Sunat wudu ada kumur-kumur, baca basmalah, masuk air ke hidung, gosok-gosok tangan. Kemudian ada doa setelah wudu. Doa setelah wudu Bapak Ibu, ini juga sering kita keliru. Saya sendiri pun sudah berapa kali saya melihat orang tua setelah wudu langsung ada kiblat, apa yang mereka baca? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak ada doa wudu. Memang di dalam doa wudu ada 2 kalimat syahadat. Bukan berarti doa wudu itu hanya syahadat. Banyak. Begitu sudah wudu menghadap kiblat, mereka membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang ada kalimat syahadat dalam itu. Tetapi bukan itu doanya Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini banyak kita keliru. Baik orang muda, bapak-bapak, anak-anak ngadap kiblat langsung baca 2 kalimat syahadat. Banyak. Karena doa lengkapnya memang diawali dengan 2 kalimat syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa wudu. Ini sunat. Ini kekeliruan kita yang sering terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu seandainya kita lupa, kita ragu, mari kita ingat kembali bagaimana ambil wudu yang sebenarnya. Wudu kita tidak sah, solat kita juga tidak sah, karena kita solat mesti berwudu terlebih dahulu. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan, bukan hanya didengar, bukan hanya disimak, tetapi kita praktekkan dalam pekerjaan amal kita sehari-hari. Jangan sampai kita salah, karena kalau salah kita dalam melakukan ibadah, tipis harapan untuk sahnya sholat ibadah kita. Oleh karena itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, kita semua menampun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.